Baris. Wis baris. Kosek ya. Lah aku nak gue. Wis baris. Mau kita kan aku. Angger jamene. Mana kon kai bae. Wis berani tak kodok. Bu Rohmi, halo. Monggo Bu Rohmi, selaku moderator bisa gabung. Gaweamu. Cek. Bu Rohmi, suaranya kedengaran. Sudah boleh. Nah, silakan. Sudah maksimal volumenya. Tadi saya Mbak Kas kalian aja. Ya. Sekaligus moderator. Ini Bu Rohmi nggak kedengaran suaranya. Halo. Mana? Halo. Ya, sudah masuk belum suara saya? Sudah Bu, monggo Bu, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Halo, sudah Bu? Iya. Monggo Bu. Bu Rohmi silakan. Halo.
Bekas. Ya. Suaranya Bu Rohmi nggak kedengeran ya? Baru bicara itu Bu Rohmi, tapi kecil. Mungkin sulit sinyal. Iya. Oh, Mbak Kas aja sementara. Oke, untuk moderator saya ambil alih ya. Mohon maaf Bu Rohmi. Nanti kalau sudah bisa sinyalnya bisa bergabung kembali, silahkan untuk masuk kembali. Saya akan memperkenalkan dulu teman saya sebagai presenter, yaitu Putri Nafiah SPD. Beliau mengajar di SD Semarangan 1, yang dulu di Sleman, dulu pernah mengajar juga di SD N Keledoan, sekarang mengajar di SD Semarangan 1, dan beliau juga pernah menjadi narasumber nasional guru pembelajar, juga beberapa buku tulisannya sudah terbit ya Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama akan sharing, hari ini akan sharing bersama tentang belajar bagaimana membuat video pembelajaran berbasis animasi drawing. Kepada Ibu Trinafiah SPD, kami persilahkan. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bapak Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam semangat nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di room webinar ini untuk belajar bersama. Nah, kali ini saya akan sharing ilmu tentang membuat video pembelajaran berbasis animasi drawing. Nah, tapi sebelumnya perkenalkan saya sekali lagi, ini nama lengkap saya Trinafiah, biasa dipanggil Bu Nafi. Nah, sekarang saya mengajar di SD Semarangan 1 Godean, sudah cukup dekat dari rumah saya, karena ya dulu saya di SD Keledoan Depok, Jembatan Janti itu Bapak Ibu. Kemudian rumah saya ada di Kelepu, Kokap, Argowilis. Nah, ini ada alamat email saya dan Instagram serta Facebook saya. Nah, lanjut saja nih Bapak Ibu, langsung kita mulai. Oke, animasi drawing merupakan video yang menyajikan presentasi berbasis animasi atau sketsa drawing, dibuat dengan menggunakan aplikasi Sparkle Video Sprite. Nah, gambaran awalnya seperti ini. Jadi nanti ada tangan, animasi tangan yang sedang menulis atau menggambar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, animasi drawing ini biasa juga disebut dengan whiteboard animation. Nah, seperti biasanya ketika membuat media pembelajaran tentu ada rancangan awal nih Bapak Ibu. Rancangan awal yang umum itu biasanya terdiri dari garis-garis besar isi program media atau GBIM. Kemudian yang kedua storyline,
Kemudian yang ketiga, flowchart. Mungkin bisa saya contohkan untuk GPHM. Ini dulu tugas saya saat workshop online juga yang menyelenggarakan Semlek. Nah, GPHM seperti ini ya, GPIM. Ada muatan pelajaran, satuan pendidikan, kelas semester, tema, media, penulis naskah, ini di bagian atas. Kemudian ada tabel kompetensi dasar yang ingin dibuatkan media itu apa. Kemudian indikator-indikatornya, topik atau materinya, kemudian subtopik, kemudian bentuk penyajiannya, dan keterangan. Nah, ini format dari Semlek. Mungkin ada format lain yang berbeda. Kemudian yang kedua, bentuk storyline. Nah, storyline itu alur cerita ya, Bapak Ibu. Di sini dideskripsikan. Oh, di slide pertama itu kita mau menampilkan apa? Teksnya, tulisannya apa, kemudian di situ ada gambar apa, kemudian narasi, musik, pengiringnya, dan durasi kira-kira berapa menit tampilannya. Nah, seperti itu kira-kira storyline-nya. Kemudian untuk flowchart itu alur. Nah, setelah opening nanti akan ada slide apa. Misalnya di sini opening, pengantar, kemudian ada materi. Kemudian nanti kalau mau menambahkan evaluasi juga bisa, rangkuman, penutup, dan sebagainya. Nah, kita lanjut lagi. Setelah rancangan awal, kita akan belajar tentang aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi drawing. Namanya VideoScribe. VideoScribe ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat webboard animation atau animasi drawing secara otomatis. Jadi kita tidak perlu merekam tangan kita saat menulis atau menggambar. Nanti aplikasinya sudah otomatis ada animasi tangan atau pensil atau pulpen, nanti tergantung pilihan kita yang membuat tulisan atau gambar di video itu. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Sparkle sejak tahun 2012. Tersedia dalam versi desktop, iPad, dan Android application. Ini langkah awal, sebenarnya Bapak Ibu harus membuat akun pada Sparkle dengan mengunjungi halaman www.sparkle.com. Tetapi pada seminar kali ini saya akan memberikan aplikasi Pro yang free. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengunduh dan menginstalnya, tidak perlu membuat akun di Sparkle. Bu Kasianti dan Bu Rohni minta tolong share link aplikasi biar teman-teman bisa download dan nanti bisa praktek bersama. Di chat ya? Ya, linknya tolong di-share di chat. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload itu. Oke. Oke, nah ini adalah link aplikasi yang sudah saya bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload di situ. Nah, setelah di-download, Bapak Ibu bisa langsung menginstal. Menginstalnya nanti gampang, tinggal next. Nah, tetapi perlu diingat, karena ini aplikasi offline, kalau nanti ada permintaan untuk update atau upgrade, jangan di-update atau di-upgrade.
Soalnya nanti aplikasinya bisa berhenti. Lanjut Bu Nafi. Halo Bu Nafi. Halo? Halo. Ya. Monggo dilanjut. Maaf tadi terjeda sebentar. Setelah Bapak Ibu menginstal aplikasi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan diisi email dan password. Ini bebas ya, hanya untuk syarat masuk. Kemudian nanti setelah itu di login dan akan muncul video tips. Itu bisa ditonton sampai akhir, bisa di-close. Nah, setelah di-close nanti akan muncul seperti ini, seperti tampilan ini ya, ada tanda plus. Nah, ini silakan diklik untuk memulai project. Nah, kemudian fiturnya apa saja Bapak Ibu yang ada di VideoScribe? Yang pertama ini gambar tangan. Ini adalah untuk memasukkan animasi tangan ke dalam project. Jadi nanti kita bisa memilih model tangannya seperti apa. Kemudian yang setelahnya ini adalah untuk memasukkan model dan warna kertas ke dalam proyek. Kalau pada umumnya latar belakangnya putih, tetapi Bapak Ibu bisa mengganti warna dan teksturnya. Selanjutnya ini adalah tombol untuk memasukkan suara ke dalam proyek. Jadi Bapak Ibu di situ nanti kalau mau merekam suara Bapak Ibu bisa ngeklik tombol ini. Jadi nanti misalnya sudah selesai sampai slide terakhir, kemudian mau memasukkan suara pengiring untuk menjelaskan slide-slide-nya itu, bisa klik tombol ini. Nanti setelah diklik akan muncul per slide dan animasinya. Itu bisa untuk petunjuk Bapak Ibu berbicara di situ. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tombol untuk memasukkan musik. Musik pengiring. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya kesusahan nyari musik bisa cari di Benson, www.benson.com ya. Di situ banyak free musik. Kemudian yang ini untuk memasukkan grafik. Data-data diagram batang seperti itu. Nah, yang ini adalah untuk memasukkan teks atau tulisan. Yang ini untuk menginput gambar, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti untuk mencari gambar yang lebih banyak, Bapak Ibu bisa klik yang library. Itu akan muncul pilihan gambar banyak di situ. Tetapi kalau misalnya di situ dicari tidak ada, Bapak Ibu bisa menginput sendiri. Kemudian yang ini adalah tombol untuk save atau menyimpan project. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mau mengekspor atau menjadikan video, baru dapat 1 slide atau 2 slide, tapi harus berhenti dulu, bisa di save dulu, nanti bisa dibuka kembali. Untuk yang kanan atas di sini ada tombol play, ini untuk melihat proyek yang sudah dibuat Bapak Ibu. Misalnya membuat satu kalimat atau satu slide, mau diprint dulu seperti apa nanti tampilannya. Nah, nanti silakan diklik yang ini. Kemudian yang ini adalah nanti untuk mempublish atau mengekspor jadi video. Nah, lanjut Bu.
tampilannya ini nanti kalau sudah seperti ini, sudah dimasukkan gambar, tulisan dan sebagainya. Ini namanya disebut kanvas atau bisa disebut dengan paper, yaitu untuk lembar untuk membuat proyek animasi. Nah, nanti di bawah akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk mengatur propertinya, gitu Bapak Ibu. Tulisannya mau seperti apa, kemudian waktu tampilnya berapa detik, dan sebagainya. Itu nanti bisa diedit di sini. Di sini juga nanti Bapak Ibu bisa menggeser-geser. Mau slide yang mana dulu itu juga bisa. Atau mau tulisan yang mana dulu. Kemudian di sini ada gambar kamera. Ini adalah untuk ngeset letak tulisannya itu di mana. Misal tulisannya mau di tengah, itu nanti Bapak Ibu klik di sini. Karena kalau tidak diklik, nanti tampilannya bisa berubah. Bisa jalan kemana-mana atau bisa lebih besar tampilannya. Nah, yang ini untuk menghapus set letaknya tadi ya, set kameranya tadi yang bawahnya. Kemudian yang gambar gunting seperti biasa ya untuk cut atau memotong yang sudah dibuat. Kemudian yang ini untuk mengcopy. Nah, ini info tambahan ya Bapak Ibu. Untuk spesifikasi minimal komputer seperti itu bisa dilihat RAM-nya, layarnya. Kemudian yang free musik tadi Bapak Ibu bisa download di www.benson.com. Kemudian untuk info tambahan lainnya, gambar yang didukung di aplikasi ini ada SVG, JPG, PNG, dan GIF. Jadi Bapak Ibu bisa mencari di sumber yang lain, tidak harus memakai gambar yang ada di aplikasi tersebut, bisa memasukkan gambar-gambar yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran ya, seperti apa jadinya. Ini saya berikan contoh, ini adalah video yang saya buat pertama kali dulu saat ikut pelatihan di Siamolek. Ini saya buat dulu pakai versi yang trial. Jadi masih ada ini tulisan seperti ini di background layarnya. Tapi untuk aplikasi yang sudah saya share tadi, tidak ada tulisannya seperti ini Bapak. Saya percepat ya Bapak Ibu.
Itu tadi adalah contoh video yang dibuat dengan aplikasi video script ya Bapak Ibu. Nah itu dulu saya perjuangan sekali karena dulu masih pakai free trial, terus laptop saya masih jadul, itu juga mempengaruhi nanti. Dulu itu saya mengekspornya sampai 4 atau 5 jam dan itu harus koneksi internet. Nah, kalau untuk versi offline yang saya share itu tidak perlu koneksi internet, ya Bapak Ibu. Jadi lebih gampang. Mungkin itu saja. Perlu praktek nggak Bapak Ibu? Ya, kalau memang praktek bisa, sebentar ya. bisa praktek Bu Nafi, biar nanti teman-teman yang ketinggalan Ya. juga bisa mengikuti ya. Ya, oke. Nanti tampilan di desktop seperti ini ya, video scribe. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, ini ketika kita terhubung dengan internet, aplikasinya meminta untuk upgrade. Tapi jangan sampai di-upgrade ya Bapak Ibu karena ini versi offline. Ini kita silang saja. Kemudian diisi email dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian login. Nah, ini seperti ini. Tadi sudah sempat ini saya. Oke, untuk memulai, misalnya Bapak Ibu mau mengubah background tidak berwarna putih, bisa diklik di sini. Nah, ini untuk teksturnya bisa dipilih, misalnya yang ini. Kemudian untuk warnanya dipilih di sini. Misalnya mau pilih warna biru. Seperti itu untuk mengubah warna background atau teksturnya. Kemudian kalau kita mau menulis sesuatu, silakan diklik di gambar simbol T ini tadi ya. Ini bisa ditulis misalnya itu. Ini adalah jenis tulisan. Bisa Bapak Ibu ganti di sini. Misal mau milih jenis huruf yang mana. Kemudian warna tulisannya bisa dipilih di sini. Misal warna kuning. Nah, ini masih rata pinggir. Kalau Bapak Ibu mau mengatur lagi, bisa diklik di sini untuk change property. Ini ya Bapak Ibu. Ini nanti diklik di sini kalau misalnya mau pilih rata tengah. Kemudian ini adalah untuk memilih animasinya itu draw atau move in. Kalau draw nanti tulisannya itu ditulis. Nah seperti ini. Kalau move in cuma memindahkan tulisan. Nah seperti ini.
Yang ini untuk mengatur berapa detik tampilannya. Misal kita centang ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tulisan ini berada di tengah, maka di sini diklik. Maka tampilannya tidak pindah. Karena kalau tidak di set kamera di sini, nanti tampilannya bisa pindah. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tampilannya seperti apa tuh yang sudah saya buat, di di sini. Karena tadi move in, jadi cuma memindahkan. Kemudian kalau misalnya kita mau menambah gambar, ini karena gambarnya sudah ada di aplikasi ya, jadi otomatis. Kalau misalnya mau ambil di file, di sini. Nah, bisa pilih di laptop kita, mau pilih gambar yang mana. Jadi sebelum membuat, kita juga perlu menyiapkan gambar-gambar yang diperlukan untuk video pembelajaran. Untuk memindah tinggal dipencet kemudian digeser. Nah, ini juga bisa diperbesar dan diperkecil sesuai keinginan kita. Kemudian ya ini untuk menambahkan musik. Kalau misalnya tidak ada musik yang cocok di sini, bisa mengimport sendiri juga. Nah, seperti ini. Misal ini ya. Loop ini adalah misalnya kita centang, ini nanti musiknya akan berulang-ulang. Jadi kalau misalnya musiknya cuma pendek, kalau kita centang loop, nanti bisa otomatis mengulang sendiri. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan rekaman suara, ada di sini. Dan kalau misalnya mau menambahkan grafik, ini misalnya rata-rata nilai ujian nasional misalnya 2018, 2009, 2020. Kemudian di sini diketik angka. Misal 86, 70, 90. Nah, nanti akan jadi grafik seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau mengubah urutan tampilan yang mana dulu, ini bisa digeser-geser. Untuk mempublish nanti tinggal ini ya. Ini ada pilihan PPT, kemudian langsung sharing di Facebook, langsung send di YouTube. Nah, ini untuk langsung membuat videonya. Nah, mungkin itu saja sedikit praktek dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Nafi presentasinya ya.
tadi tentang bagaimana kita membuat video pembelajaran berbasis animasi drawing yang kalau di sini kita menggunakan video script ya, video script atau Sparkle. Jadi dari paparannya tadi berarti Bu, kita itu kalau membuat video pembelajaran tadi ada sangat mudah ya, bisa offline, terus nanti juga langsung bisa dibuat sendiri offline, terus di situ juga ada perpaduan tulisan, bisa tulisan, gambar, ya kan? Kita ngambil gambar, juga bisa menulis sendiri, terus juga ditambahi dengan background atau musiknya ya Bu ya. Di sini Bu, tadi ada yang bertanya dari Bu Yahrani Balkis ini ya. Untuk gambarnya sendiri bisa download apa menggambar sendiri? Nah, tadi kalau download, tadi kita kan gambarnya kita persiapkan sendiri tadi ya dari Ibu ya. Terus menggambar sendiri bisa tidak Bu? Coba, monggo. Maksudnya menggambar sendiri bagaimana ya? Kalau misalnya kita mau menampilkan gambar, nanti tinggal di import di aplikasi, nanti sudah animasinya itu sudah gambar, sudah menggambar di situ. Jadi itu disiapkan dulu gambarnya yang mau ditampilkan begitu ya? Tidak. Nah, jadi seperti itu, kita tidak perlu merekam video kita saat menggambar. Ya. Terus tadi juga. Tapi kalau misalnya mau mengimport gambar sendiri, yuk bisa nanti gambarnya sendiri difoto, kemudian fotonya diimport ke sini. Oh ya. Untuk pembuatan video ini, oh ya ini ada yang bertanya lagi, oh itu materinya mengundang rasa ingin tahu. Bu Yahrani Balkis lagi, materinya mengundang rasa ingin tahu, Bu bisa share materinya nanti boleh ya? Materinya kita share ya. Nanti lewat oh ya, tentu boleh nanti. Boleh saja. Nah, ya, nanti kalau misalnya bukan dari grup VCT bisa menghubungi Mbak Kas ya. Iya, soalnya kontaknya nomor HP-nya Mbak Kas nanti. Iya. Terus juga kalau untuk aplikasi offline-nya sudah kita kirimkan di chat ya, lewat chat ya tadi ya. Oke, Bapak Ibu ada dari... Ya, Bapak Ibu nanti silahkan mendownload. Jadi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau langsung saja boleh membunyikan speakernya kalau ada yang ingin bertanya. Oh iya, ini ada yang baru bergabung. Ditunggu share materinya. Ya, nanti ya bisa. Siap. Nanti selain PPT akan saya share, di sini ada PPT tutorial ya. Tutorial untuk membuat itu. Jadi di situ nanti ada caranya detail. Untuk memasukkan gambar, untuk membuat tulisan, dan sebagainya. Itu nanti ada di situ. Oh iya, mau bertanya Bu. Oke, monggo. Siapa nggih? Oh ya, ini Titi dari Gunung Kidul. Ini mau tanya, ini kan kemarin kan sempat belajar juga ini pakai video script itu, tapi pakai yang versi online. Nah, untuk yang versi offline-nya itu, apakah cara masuknya itu juga sama, memasukkan ke email itu? Terus masuknya sistem masuknya apakah sama atau bagaimana kalau yang offline itu? Karena saya tadi terlambat. Yang offline nanti gampang Bu. Jadi tidak usah membuat akun di Sparkle. Iya. Nanti aplikasinya tinggal diinstal di laptop. Kemudian setelah diinstal, tinggal memasukkan email dan password itu untuk syarat masuk saja, jadi tidak harus membuat akun Sparkle. Oh iya. Apakah ada perbedaan Bu mungkin dari segi fasilitas atau apa antara yang online dan offline? Tentu. Perbedaannya ya tentu itu ya fasilitasnya, karena yang online itu nanti bisa bebas memilih musiknya, gambarnya juga lebih banyak.
Dan mungkin aplikasinya juga kalau misalnya berbayar itu tidak ngehang mungkin ya. Karena ini tadi juga sempat berhenti juga aplikasinya. Nah, karena free tadi tidak berbayar offline. Oh iya. Terima kasih Bu. Sama. Iya, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Ini ada lagi yang bertanya Bu. Oke, itu aplikasinya gratis tidak? Gitu. Monggo. Gimana Mbak? Aplikasinya gratis tidak? Oh iya, aplikasi saya share itu gratis. Ya, yang versi Jadi offline-nya tinggal ya? menginstal di laptop. Iya, offline-nya. Versi Pro tapi offline. Jadi tidak berbayar. Ya. Ini ada yang tanya di mana nanti Ibu akan men-share materi ya. Kalau peserta yang dari luar nanti lewat CP atau kontak person yang ada namanya saya Kasyanti tadi ya. Di Ya, nanti saya buatkan link dulu untuk materinya. Nanti Bapak Ibu bisa unduh di situ. Ya. Ada lagi? Monggo. Ada lagi Mbak Kas? Bapak Ibu ada yang boleh bertanya Bu? Nggih, monggo. Langsung mawon. Halo. Ya, halo. Ini Bu. Tapi saya itu kesulitan apa namanya kalau yang backsound-nya itu suara kita itu loh Bu. Itu caranya pripun nggih Bu? Saya mesti agak kesulitan itu kalau misalkan apa yang kadang kan bisa pakai suaranya kita bukan dari suara musik atau backsound kayak gitu. Itu pripun ya kadang ya Bu ya. Maksudnya mungkin ini ya Bu, untuk mensinkronkan tampilan animasi dengan lama waktu suara kita gitu ya? Oke. Saya tuh agak kesulitan itu Bu. Oh iya, dulu itu saya juga ini, karena pas merekam, itu slide-nya itu lambat banget. Nah, saya juga merekamnya, berbicaranya jadi saya pelankan, lambat gitu. Tapi setelah jadi itu ternyata beda. Nah, ini triknya di ini Bu. Di waktu tampilan ini, kalau misalnya tadi suara kita terlanjur pelan atau lambat, itu waktu tampilannya bisa ditambahkan. Jadi kalau misalnya awalnya waktu tampilannya cuma 5 detik, ditambah aja sampai 20 detik misalnya. Itu mungkin trik dari saya. Tampilan. Ya, matur nuwun Bu. Iya, sami-sami. Yang tadi dari Bu Sui yang bertanya. Monggo ada lagi Mbak yang mau bertanya? Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, sudah jam pukul 14 ya. Kiranya sudah tidak ada yang bertanya lagi Bu Nafi. Monggo mau diakhiri dulu Bu Nafi. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan sharing ilmunya siang ini. Maaf dari saya bila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang berkenan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ini Bu Rohmi bisa masuk, Bu? Monggo. Oh ya. Monggo Bu, bisa Bu. Halo? Oh iya. Ternyata Bu Rohmi mencoba ya. Coba masuk tapi suaranya ya, monggo. Oh iya. Halo. Halo, Bapak. Masih berlanjut atau masih disudahi? Oh, Pak Fajar ini. Ini tadi menunggu suaranya Bu Rohmi, tapi ternyata tidak kedengaran, Pak. Saya akhiri dulu, no, Pak. Oh, Ini masih ada coba yang di mau WA saja. Sebentar, ini masih ada yang mau bertanya ini. Sedikit ini masih ada yang mau bertanya, ini masih penasaran. Bagus. Iya. Luar biasa. Saya tertarik. Ini siapa ya? Oh, Pak Nanang Setiadi ini. Pak Nanang Setiadi mau bertanya, nah itu bisa untuk mengolah video tidak? Dan bagaimana cara menyisipkan video dalam aplikasinya? Bu Nafi, monggo. Sepertinya kalau video tidak ya. Jadi ini nanti hasilnya itu video, tapi tidak bisa menyisipkan video lain di dalamnya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah lebih berpengalaman bisa sharing. Kalau setahu saya tidak bisa ini kalau memasukkan video. Ya, begitu Pak Nanang tadi ya pertanyaannya. Oke, masih ada lagi tidak? Ya. Kalau tidak, bisa kita akhiri ya. Atau masih ada yang penasaran? Oke. Terima kasih. Oh iya, tadi sudah ada yang menanyakan gratis tidak aplikasinya. Tadi gratis aplikasinya kalau yang versi online yang sudah kita sharekan lewat chat ini tadi. Bisa langsung digunakan dengan versi offline-nya. Offline. Tapi tadi ya Bapak Ibu perlu diingat ketika Bapak Ibu menjalankan aplikasi dan sedang terkoneksi dengan internet, nanti akan ada permintaan untuk upgrade atau update
itu tolong jangan diupdate karena nanti aplikasi akan bisa jadi yang online atau harus berbayar. Kalau misalnya beli aplikasi yang berbayar, itu infonya itu sekitar 35 sampai 50 US dollar. Ini ditanya Tapi lagi. tentu aplikasinya lebih mantap, lancar, banyak fasilitasnya. Ya, ini tanyakan ada bajakan bukan begitu aplikasinya. Pak Nanang masih bertanya. Gimana? Bajakan atau tidak itu aplikasinya? Asli tidak. Yang offline tadi. Itu kemarin itu dapat dari teman yang sama-sama pelatihan di Semolek, itu versi pro tapi offline. Iya. Jadi free. Dari situs resmi ya? Mana? Dari situs resmi ya, free begitu katanya tanya. Yang offline tadi. Kalau itu saya kurang tahu, soalnya cuma dapat aplikasinya dari teman juga. Iya. Begitu, Pak? Ada lagi kiranya yang mau ditanyakan? Atau ada? Oke. Tidak, terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu semuanya, saya akhiri ya. Tadi saya membantu Bu Rohmi Sofia sebagai moderator karena beliaunya tadi sulit sinyal ya di rumahnya, walaupun sudah tadi keras speakernya tapi masih sulit sinyal ya Bapak Ibu. Mohon dimaafkan dari tim kami. Begitulah presentasi dan pemaparan materi sekaligus sharing materi tentang bagaimana menjalankan aplikasi berbasis video pembelajaran berbasis animasi drawing ini. Ya, saya sebagai host mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur semuanya yang dari kemarin-kemarin sudah membantu kami, tidak ya membantu terus banyak bertanya gitu ya. Terima kasih semuanya dan juga kepada peserta semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Materinya. Ini sopan. Ada yang minta impresensi, Mbak. Oh, hasilnya ding ya. Ya. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Ya. HP-nya boleh dipegang nggak? Ini nggak dipakai tuh.
Sudah ini ya. Oh, Salah, sudah. saya live ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Aduh. Bu Rohmi kok ora bisa masuk ya? Entahlah. Ya nek ngono kuwi misalnya pas saya pun tak ulama apa ya. Karena saya pas saya moderat. Durung tak resum. Resum kok, aduh. Resum ki apa?